Assalamualaikum, selamat datang di channel Dapur Dalam. Kali ini Dapur Dalam akan share resep pastel isi bihun ya teman-teman. Ini tuh super ekonomis, teman-teman bisa jual dengan harga seribuan sampai 2000 rupiah ya teman-teman. Masya Allah, ini tuh enak banget. Mari kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap sekali teman-teman. Sebelum lanjut ke tutorial, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Oke, bahan-bahannya sebagai berikut. 250 gram tepung terigu. Di sini saya menggunakan protein sedang ya teman-teman, atau pakai tepung segitiga biru. Selanjutnya saya akan masukkan 1 sendok teh garam. Saya masukkan 50 gram margarin ya teman-teman, yang sudah saya lelehkan. Oke, kita lelehkannya jangan yang terlalu leleh ya teman-teman, hanya sekedar leleh saja seperti yang ada di video. Dan ini kondisinya itu hangat ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita aduk menggunakan tangan hingga adonannya itu berpasir ya teman-teman. Oke, kita aduk hingga merata. Nah, ini sudah mulai berpasir ya teman-teman, seperti ini adonannya untuk awalnya. Oke, ini sudah berpasir seperti ini ya teman-teman. Kalau sudah seperti ini, kita lanjut masukkan air. Di sini saya akan memasukkan 100 ml air ya teman-teman, tapi saya memasukkannya secara bertahap, enggak yang sekaligus ya teman-teman, karena kelembaban tepung itu masing-masing, jadi teman-teman masukkannya perlahan, disesuaikan saja dengan kelembaban tepung masing-masing ya teman-teman. Kita aduk dan kita uleni hingga dia itu kalis. Oke, kita ulen ya teman-teman, seperti ini caranya, perlahan saja ya. Oke, nah ini saya memasukkan airnya pun bertahap, enggak yang sekaligus saya masukkan ya teman-teman. Oke, ini setelah kalis seperti ini ya, tidak lengket lagi. Oke, kalau sudah, kita diamkan adonan selama 30 menit ya teman-teman, dengan ditutup seperti ini agar nanti adonannya itu tidak kering ya. Untuk menunggunya, kita lanjut siapkan untuk isiannya. Di sini saya menggunakan 4 siung bawang putih dan 7 siung bawang merah ya teman-teman. Ini saya parut bawangnya. Kalau teman-teman mau chopper atau mau blender silahkan ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita masukkan wortel. Di sini saya menggunakan 2 buah wortel ukuran sedang, beratnya sekitar 10 gram kurang lebihnya. Oke, setelah masuk wortel, kita masukkan air. Saya menggunakan air itu kurang lebih 200 ml ya teman-teman. Oke, kita masukkan 200 ml air. Setelah air masuk, kita tunggu hingga mendidih ya teman-teman. Oke, setelah mendidih seperti ini, kita masukkan bihunnya. Di sini saya menggunakan bihun jagung yang harga 1000 rupiah ya teman-teman. Kalau di lingkungan teman-teman ini harganya berapa? Oke, kita masak bihunnya hingga matang ya, dan airnya menyusut. Oke, selanjutnya kita tambahkan bumbu. Setengah sendok teh lada bubuk, setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu ayam. Kita aduk hingga tercampur rata ya teman-teman. Oke, kita masukkan daun bawang. Di sini saya menggunakan 1 batang ya teman-teman, dan saya iris tipis seperti yang ada di dalam gambar. Ini kita masak hingga semuanya
matang dengan sempurna ya teman-teman. Oke, karena saya kelupaan, saya masukkan setengah sendok teh gula pasir. Oke, ini kita masak hingga airnya menyusut. Oke, kurang lebih menjadi seperti ini ya teman-teman. Ini sudah matang, bihunnya sudah matang, sayurnya pun sudah matang ya teman-teman. Ini saya akan patah-patahin seperti itu. Jadi nanti ketika memasukkan ke dalam adonan pastelnya itu bisa memudahkan kita ya teman-teman. Jadi bihunnya tidak yang terlalu panjang-panjang, kurang lebih seperti ini. Kita sisihkan ya. Oke, kita balik lagi ke adonan. Ini dia adonan ketika kita sudah diamkan selama 30 menit ya teman-teman. Ini adonannya udah mulai elastis. Oke, selanjutnya saya akan bagi adonan menjadi 26 bagian ya teman-teman. Masing-masing kurang lebih 10 gram ya. Ini saya akan tutup dengan serbet biar tidak cepat kering ya teman-teman. Selanjutnya saya akan cetak satu persatu adonannya menggunakan rolling pin seperti ini. Oh, teman-teman bisa lihat sendiri ya teman-teman, ini tuh adonannya elastis banget, mantap ya teman-teman. Oke, selanjutnya saya akan masukkan bihunnya ya teman-teman. Kita pakai 1 sendok makan bihun. Oke, kita rekatkan adonannya seperti ini, seperti yang ada pada gambar ya teman-teman. Oke, kita cubit-cubit bagian sampingnya seperti ini. Oke, kita cubit-cubit ya teman-teman. Setelah selesai, nah oke, kita cubit. Selanjutnya kita pilin dengan cara tekan dan putar ya teman-teman. Caranya seperti yang ada dalam video, caranya seperti itu. Tekan putar hingga semuanya selesai. Oke, seperti ini ya teman-teman cara membuat pastelnya. Ini super ekonomis, teman-teman juga bisa jual dengan harga yang ekonomis juga ya teman-teman. Oke, setelah semuanya sudah selesai dicetak, kita lanjut goreng ya teman-teman di atas minyak yang sudah panas. Ini saya masak di atas api sedang ya teman-teman, cenderung kecil, nggak yang api besar sekali. Oke, kita masak pastelnya hingga kuning keemasan ya. Untuk menggoreng pastelnya teman-teman jangan yang terlalu sering bolak-balik ya teman-teman, jangan yang terlalu sering bolak-balik, nanti dia itu mengandung banyak minyak. Jadi untuk menghindari kandungan minyak yang banyak masuk ke dalam pastel, kita bolak-baliknya seperlunya saja ya teman-teman. Oke, ini saya akan balik. Tuh sudah terbentuk jerawatnya ya, seperti ini. Masya Allah, cantik sekali ya teman-teman. Untuk bisnis rumahan ini cocok sekali sebagai isian snack box dan teman arisan ya teman-teman. Oke, ini setelah sudah matang kecoklatan seperti ini, kita angkat dan tiriskan ya. Kita lakukan hingga semua adonan pastelnya sudah habis ya teman-teman. Dan ini dia pastel isi wortel dan bihun ya teman-teman. Ini super ekonomis, murah meriah, rasanya enak, jadinya banyak. Mantap sekali. Maaf ya teman-teman, yang display hanya segini karena sudah habis dimakan oleh anak-anak.
Oke, kita buka ya. Mantap nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wih. Ini kulitnya tuh renyah sekali ya, teman-teman. Mantap. Isinya gurih juga. Perpaduannya itu enak banget ya, teman-teman. Mari kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mantap sekali, teman-teman. Kali ini Dapur Dalam akan share resep pastel ekonomis. Sebelum lanjut ke tutorial, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update terkini dari Dapur Dalam ya teman-teman. Bahan-bahannya sebagai berikut. Siapkan air secukupnya, lalu panaskan ya teman-teman. Kita masukkan bihun. Di sini saya menggunakan bihun jagung. Untuk penggunaan bihun bisa di skip dan teman-teman ganti dengan penggunaan soun ya. Ini opsional. Kita rebus ya teman-teman. Sini saya menggunakan 2 tangkup seperti ini dan saya belah menjadi 2 ya teman-teman agar nanti tidak terlalu panjang bihunnya. Kita masak hingga lunak ya. Oke, kurang lebih seperti ini dan kita sisihkan. Siapkan wajan dan panaskan 3 sendok makan minyak goreng. Masukkan 7 siung bawang merah ya teman-teman. Ini bawang merahnya saya parut. Teman-teman boleh haluskan dengan menggunakan chopper atau blender atau menggunakan cobek. Bebas ya teman-teman. Oke, selanjutnya masukkan 3 siung bawang putih. Ini saya parut juga. Kita oseng bawang putih dan bawang merahnya itu hingga harum dan layu ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita masukkan 1 batang wortel ukuran sedang ya teman-teman. Ini saya potong-potong dadu kecil seperti ini ya teman-teman. Oke, kita tumis. Selanjutnya tambahkan sedikit air ya teman-teman agar wortelnya itu lunak dan bumbunya itu tidak gosong ya. Oke, selanjutnya kita masukkan bihun yang sudah kita rebus tadi ya. Dan kita aduk-aduk ya teman-teman hingga tercampur rata.
Oke, selanjutnya kita tambahkan seasoning. Masukkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh lada bubuk, setengah sendok teh kaldu bubuk ya teman-teman, dan 1 sendok teh saus tiram. Setelah itu kita aduk hingga semuanya merata ya bumbunya. Di sini saya sengaja penggunaan bihunnya itu banyak karena penggunaan sayurnya itu hanya sedikit ya teman-teman. Kalau teman-teman tidak suka yang jenis seperti ini, bisa tambahkan kentang dan mengurangi jumlah bihunnya ya. Ini agar lebih ekonomis saja, saya menggunakan lebih banyak bihun. Oke, kalau sudah, kita masukkan daun bawang yang sudah kita iris. Ini saya menggunakan 3 batang ya teman-teman, dan 1 batang seledri. Lalu kita aduk-aduk hingga semuanya tercampur rata. Ini dimasak sebentar saja ya teman-teman, lalu kita matikan api kompornya dan sisihkan. Oke, selanjutnya kita panaskan air ya teman-teman. Ini untuk tim 25 gram margarin dan 40 ml minyak goreng. Ini kita tim hingga margarinnya itu meleleh ya. Oke, kurang lebih menjadi seperti ini ya teman-teman. Oke, kita sisihkan. Kita siapkan wadah, masukkan 500 gram tepung terigu curah ya teman-teman, agar lebih murah. Ini untuk penggunaan tepungnya boleh bebas pakai merek yang ternama atau yang curah ya teman-teman. Masukkan 1 sendok teh garam. Ini kita aduk-aduk ya teman-teman. Selanjutnya masukkan 25 gram margarin. Kita masukkan minyak dan margarin yang sudah kita tim tadi ya teman-teman. Ini dalam kondisi hangat ya, jangan yang terlalu panas teman-teman. Oke, kita aduk-aduk sebentar. Ini saya ganti dengan menggunakan tangan ya teman-teman. Hingga adonannya itu berpasir ya. Asal dia tercampur rata aja.
Oke, ini udah cukup. Kita tambahkan 200 ml air. Kita masukkannya sedikit-sedikit ya teman-teman, hingga adonannya kalis seperti ini. Setelah itu kita istirahatkan adonannya selama 1 jam. Ini kita tutup dengan menggunakan plastik seperti ini ya teman-teman. Ini setelah didiamkan 1 jam, kita bisa langsung eksekusi adonannya ya teman-teman. Oke, kita siapkan. Ini satu adonannya sekitar 15 gram sampai 20 gram ya teman-teman, disesuaikan saja. Oke, kita masukkan bihun dan sayur yang sudah kita masak tadi ya. Kita tengahkan ya teman-teman, agar tidak ada bagian yang bocor. Lalu kita tutup kembali dengan adonan yang sudah kita pipihkan seperti ini, dan kita ratakan di bagian sampingnya ya. Kita pencet-pencet seperti ini hingga tipis. Untuk adonannya, ketebalannya jangan yang terlalu tipis ya teman-teman. Kita tipiskan di bagian sampingnya aja seperti ini, agar ketika dipilih itu mudah. Cara memilihnya seperti ini ya teman-teman. Cubit, putar hingga semuanya selesai ya teman-teman. Oke. Oke, seperti ini ya. Kita lakukan hingga semuanya habis. Siapkan minyak goreng. Kita tunggu hingga minyaknya benar-benar panas ya teman-teman. Baru kita masukkan pastel yang sudah kita cetak tadi. Oke, kita goreng hingga kuning keemasan, sambil sesekali diaduk ya teman-teman, dibolak-balik. Ini jika teman-teman mau dijadikan frozen food, teman-teman bisa masak setengah matang. Tapi kalau mau langsung dimakan, bisa masak hingga kuning keemasan ya teman-teman. Atau teman-teman tidak digoreng dulu seperti ini juga bisa, asalkan adonannya itu dilapisin dengan plastik ya, agar tidak saling menempel satu sama lain. Baru dimasukkan ke dalam freezer. Oke, ini sudah hampir matang ya teman-teman. Warnanya udah cantik. Oke, kita tiriskan ya. Ini dia pastel ekonomis, tapi tampilannya cantik banget ya teman-teman. Mari kita buka. Wow, mantap sekali. Walaupun isinya hanya bihun dan sayur, ini rasanya nggak kalah enak ya teman-teman. Kulitnya juga renyah. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Share resep pastel ya teman-teman. Ini mudah sekali membuatnya dengan isian makaroni sayur. Ini rasanya enak, crunchy di luar dan lembut di dalam ya teman-teman. Ini enak banget teman-teman, isiannya lembut dari makaroninya. Ini mantap dan recommended untuk dicoba ya teman-teman.
Sebelum lanjut ke tutorial, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya teman-teman. Dan untuk teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Cara pembuatannya, kita rebus air ya teman-teman, lalu kita berikan minyak sekitar kurang lebih 1 sendok makan. Selanjutnya kita masukkan garam sekitar 1 sendok teh ya teman-teman, kurang lebihnya. Oke, kita masukkan makaroni. Di sini saya menggunakan 80 gram makaroni ya teman-teman. Ini kita masak selama 10 menit. Nah, setelah 10 menit kita matikan api kompor dan diamkan ya teman-teman selama 5 menit. Setelah didiamkan seperti ini, kita bisa sisihkan. Ini dia makaroninya. Sudah tanak ya teman-teman. Oke, kita lanjut untuk membuat kulitnya. Sini saya menggunakan 250 gram tepung terigu, 1 sendok teh garam, 100 gram margarin yang sudah dilelehkan ya teman-teman, tapi jangan terlalu leleh. Kita masukkan. Ini margarinnya hangat kuku ya teman-teman, suam-suam kuku, jadi nggak yang panas. Oke, kita aduk sebentar ya teman-teman hingga berpasir, membentuk seperti butiran pasir ya teman-teman. Kita aduk-aduk sebentar seperti ini. Karena susah, saya ganti menggunakan tangan ya teman-teman. Oke, ini saya lanjut uleni dengan menggunakan tangan. Pelan-pelan saja ya, asal tercampur rata teman-teman. Oke, setelah berpasir seperti ini, kita bisa masukkan air sebanyak 100 ml ya teman-teman. Kurang lebih kita masukkannya perlahan karena setiap konsistensi tepung itu berbeda-beda, kelembabannya juga berbeda-beda, jadi disesuaikan. Kebetulan di sini saya pas 100 ml, untuk teman-teman sedikit demi sedikit ya, sampai adonannya kalis seperti ini. Setelah ini kita masukkan ke dalam plastik dan kita diamkan selama 30 menit ya teman-teman. Sambil nunggu adonannya didiamkan, kita lanjut membuat isiannya ya. Kita masukkan 5 sendok makan minyak goreng. Kita panaskan api kompor dan masukkan 3 siung bawang putih. Ini kita tumis hingga harum dan layu ya. Masukkan wortel. Di sini saya menggunakan 1 buah ukuran kecil ya teman-teman, kurang lebihnya beratnya 5 gram. Ini kita tumis. Ini wortelnya saya parut ya teman-teman, menggunakan parutan keju. Kalau teman-teman mau dirajang silahkan ya, ini opsional aja untuk bentuknya seperti apa. Lanjut kita masukkan air, ini sekitar 5 ml. Kita masukkan. Oke, setelah masuk airnya, kita kasih seasoning ya teman-teman. Garam setengah sendok teh, lada bubuk setengah sendok teh, kaldu bubuk setengah sendok teh. Kita aduk terlebih dahulu. Oke, selanjutnya saya masukkan saus tiram. Ini menggunakan sekitar 1 sendok makan ya teman-teman. Lalu kita aduk kembali. Kalau tidak menggunakan saus tiram, teman-teman bisa menambahkan porsi untuk kaldu bubuknya ya teman-teman. Lanjut kita masukkan makaroninya. Oke, kita aduk-aduk hingga tercampur rata. Kita masak sebentar saja ya teman-teman,
karena ini tidak butuh waktu yang terlalu lama. Wortelnya juga diparut, jadi cepat matangnya ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita masukkan 1 sendok makan tepung maizena dengan air ya teman-teman. Kita masak sebentar hingga mengental dan menjadi creamy ya. Lanjut kita masukkan daun bawang dan seledri ya. Ini secukupnya saja. Saya menggunakan 1 batang daun bawang ya teman-teman dan sedikit seledri agar aromanya harum dan jadi lebih enak ya teman-teman, jadi seger. Oke, ini sudah matang ya. Kita bisa matikan api kompor dan sisihkan. Ini isiannya itu enak ya teman-teman, mantap sekali. Lanjut kita ke adonan. Ini setelah 30 menit kita buka ya. Ini sudah terlihat adonannya sudah mulai berpori bintik-bintik ya. Ini artinya nanti bagus ya teman-teman. Lanjut kita cetak menggunakan sendok takar. Di sini menggunakan setengah sendok makan ya teman-teman. Kita lakukan hingga semuanya habis seperti ini. Lanjut kita tutup dan kita mulai gilas satu persatu ya. Ini tujuannya agar adonannya itu tidak mengering ya teman-teman dan tetap lembab. Jadi kita bikin adonannya juga lebih mudah ya teman-teman. Oke, kita bisa gilas. Untuk ketebalannya disesuaikan, tapi usahakan jangan terlalu tebal ya teman-teman, biar nanti kita kulitnya itu lebih crunchy dan lembut ya. Oke, kurang lebih seperti ini ketebalannya ya teman-teman, bisa lihat. Lanjut, ini saya akan cetak di cetakan pastel. Ini yang ukuran kecil ya. Lanjut kita masukkan isiannya, kurang lebih 1 sendok makan ya teman-teman. Oke, seperti ini. Lalu kita cetak. Nah, ini kita tekan seperti ini. Nah, sisa adonan ini juga nanti kita pakai lagi ya teman-teman, jadi hasilnya jauh lebih banyak. Oke, ini nggak tahu kenapa saya kalau pakai cetakan itu suka mangap, jadi ini saya pilih lagi ya teman-teman. Ini biar jadinya sama rata, jadi saya pilih seperti ini. Caranya sama seperti memilih pastel ya. Subit, putar ke dalam, subit, putar ke dalam, subit, putar ke dalam, seperti itu ya teman-teman. Lakukan hingga selesai. Ini mudah sekali membuatnya. Lanjut kita bisa goreng pastelnya. Di atas minyak yang sudah panas ya teman-teman. Ini kita goreng dengan api sedang cenderung kecil. Oke, kita bolak-balikan seperti ini. Kita goreng hingga kuning keemasan ya, seperti ini nampaknya. Cantik sekali ya teman-teman. Ini gembul, mengembang dan mantap ya teman-teman. Kita lakukan hingga semua adonannya habis tergoreng ya. Untuk teman-teman yang mau jadikan sebagai frozen food, teman-teman bisa goreng setengah matang, lalu bisa kemas di plastik, atau teman-teman bisa simpan
di wadah yang kedap udara dan bisa teman-teman goreng lagi nantinya ya. Ini dia pastel ekonomis ala dapur dalam dengan isian makaroni sayur ya teman-teman. Ini mudah sekali membuatnya, bikinnya satset, kulitnya renyah, isiannya lembut ya teman-teman. Teman-teman wajib coba, recommended sekali. Mantap teman-teman. Ini rasanya nagih ya, dimakan dengan cengek atau dengan saus, ini mantap sekali. Bisa dijadikan sebagai ide jualan atau sebagai cemilan keluarga ya. Ini pasti anak-anak juga suka karena rasanya tidak pedas ya. Untuk rasa kepedasan bisa di sausnya. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update terkini dari dapur dalam. Sampai jumpa di next video ya teman-teman. Dadah.